Halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Delia. Di sini saya mau membahas tentang satu kasus komunikasi korporat nyata yang sempat viral di Indonesia, yaitu tentang kasus Shopee Indonesia waktu melakukan PHK besar-besaran di tahun 2022. Nah, kasus ini jadi sorotan karena bukan cuma soal keputusan dari bisnisnya saja, tapi juga dari gimana cara perusahaan mengkomunikasikan hasil keputusan itu, baik ke karyawan maupun ke publik. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang analisis dari masalah komunikasinya. Jadi di sini juga kita bisa tahu apa aja penyebab, dan di sini juga aku mau kasih rekomendasi strategi komunikasi yang bisa dipakai biar kedepannya nggak terulang lagi kasus seperti ini. Nah, yang pertama kita di sini bisa lihat dulu dari masalah komunikasinya, kayak dari sisi internalnya. Di sini kan banyak karyawan yang merasa keputusan PHK ini disampaikan terlalu mendadak. Sebagian karyawannya bahkan nggak tahu beritanya itu secara resmi dari manajemennya secara langsung. Hal ini tuh yang ngebikin mereka jadi ngerasa kayak gak dihargain, dan mereka tuh jadi kecewa karena gak ada komunikasi di awalnya. Sementara dari sisi eksternalnya, publik ini jadi langsung bereaksi negatif karena gak lama sebelum PHK, Shopee ini baru aja ngumumin kolaborasi besar-besaran sama idol K-pop yaitu Blackpink, dan ngadain promosi secara besar-besaran. Jadi masyarakat di sininya kayak mikir, kok bisa ya perusahaan yang kelihatannya sukses malah ngelakuin PHK besar-besaran di realitanya. Nah, dari sini tuh muncul beberapa persepsi kalau misalnya Shopee ini kurang peka terhadap kondisi karyawannya dan gak transparan dalam berkomunikasi. Di sini akibat dari komunikasi yang kurang baik ini, yang pertama itu efeknya juga lumayan besar ya. Kalau secara internal, kayak semangat kerja karyawan yang tersisa itu jadi makin menurun karena mereka takut jadi korban berikutnya yang di PHK. Terus juga ada rasa cemas juga, nggak aman, dan hilang kepercayaan kepada manajemen perusahaan. Kalau dari sisi publik, nama Shopee ini tuh sempat turun citranya, bahkan netizen ini sampai kayak ngomongin di media sosial, bahkan juga muncul komentar-komentar sindiran kayak misalnya uangnya buat bayar artis luar negeri tapi karyawannya banyak banget yang di PHK. Padahal tuh sebelumnya Shopee ini dikenal punya citra yang sangat dekat dan fun gitu dengan pengguna aplikasi ini, apalagi sama generasi muda zaman sekarang. Nah, di titik ini tuh krisis komunikasi juga semakin terasa dampaknya, baik ke reputasinya maupun ke kepercayaan publik terhadap perusahaan Shopee ini. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, di sini ada beberapa akar penyebab kenapa komunikasi Shopee waktu itu tuh bisa gagal. Yang pertama ini kurangnya persiapan komunikasi krisis, yang dimana seharusnya sebelum keputusan PHK, tim komunikasi dan PR ataupun HR udah punya satu strategi nih buat ngasih tahu tentang itu dari internal dulu atau eksternal dulu. Nah, biar pesan ini juga gampang diterima gitu. Jadi nggak kayak yang nabrak gitu pesannya. Apalagi yang kedua ini kayak pesannya itu kurang empati. Pesan yang disampaikan waktu Shopee ngasih pernyataan resmi ini bahasanya tuh terlalu formal dan fokus isinya cuma sama alasan kenapa bisnisnya terjadi PHK massal. Padahal di momen kayak gini tuh publik ini butuh banget didengar dari sisi kemanusiaan, terus juga harusnya ada rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab perusahaan. Nah, tanpa itu semua, pesan yang disampaikan ini jadi terasa kayak dingin dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di sini seharusnya Shopee itu menerapkan komunikasi krisis yang cepat, terbuka, dan berempati. Di mana dalam kasus ini komunikasi
Shopee itu harusnya lebih cepat dan responsif, tapi kenyataannya komunikasi Shopee ini cenderung lebih lambat dan defensif. Mereka terlihat berusaha menenangkan situasi lewat pernyataan media, tetapi mereka nggak ngelakuin pendekatan yang langsung menyentuh emosional publik. Contohnya kayak mereka tuh nggak ngebuat video klarifikasi ataupun pernyataan secara langsung dari CEO Shopee Indonesia yang bisa memperlihatkan wajah dan ekspresi empati dari masalah yang sedang terjadi. Selain itu, mereka juga kurang memanfaatkan media sosial untuk memperbaiki narasi, yang dimana padahal kan platform digital ini bisa jadi alat buat nunjukin sisi humanis perusahaan, kayak misalnya lewat pesan terima kasih buat karyawan yang berdampak, ataupun cerita gimana perusahaan ini bisa membantu karyawan-karyawan yang terkena PHK massal. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa komunikasi korporat bukan cuma soal nyampein informasi aja, tapi juga soal gimana kita bisa menyampaikan pesan dengan rasa yang empati. Krisis emang gak bisa dihindari, tapi cara perusahaan berkomunikasi menentukan apakah krisis itu bisa jadi bencana atau malah kesempatan untuk menunjukkan sisi positif dari perusahaan. Jadi di sini Shopee bisa belajar bahwa komunikasi yang baik itu harusnya bisa menyentuh hati, bukan cuma soal logika aja. Jadi bukan hanya apa yang disampaikan, tapi gimana cara menyampaikan pesan yang baik untuk bisa didengar oleh publik. Jadi itu aja analisis dari saya. Intinya komunikasi korporat yang efektif itu adalah komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh rasa empati serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.